Mama angkat tangannya. Aas, Asia. Hadir. Almira. Hadir. Anissa Ramawati. Hadir. Cika. Hadir. Elisa. Hadir. Yandita. Hadir. Fadilatul Hilmi. Hadir. Fikrian Cika. Hadir. Fitriana Habibah. Hadir. Irma Noviani. Hadir. Muhammad Saifullah. Hadir. Ya anak-anak, untuk memupuk jiwa nasionalisme kita menyanyikan lagu wajib nasional yang berjudul Maju Tak Gentar. Semuanya ibu minta berdiri terlebih dahulu. Ayo berikannya maju ke depan. Maju tak gentar, membela yang benar. Maju tak gentar, lebih hadis serang. Maju serta mengusir menyerang. Maju serta tentu kita menang. Bergerak, bergerak, serentak, serentak, melengkap, melengkap, terjang. Nah anak-anak, untuk pertemuan kali ini kita akan belajar yaitu tentang P5 PPRA. Siapa yang sudah tahu P5? Cung. Iya, boleh semuanya. Apa? Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila. Nah, kemudian PPRA itu apa sih? Profil Pelajar Rahmatan lil Alamin. Biar lebih hafal, untuk tujuan P5 kita nyanyikan bersama-sama ya. 1, 2, 3. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Ya, tepuk tangan. Nah anak-anak, untuk P5-nya ibu mengambil tema yaitu gaya hidup berkelanjutan. Topiknya kurangi sampah sekolah indah. Sekolah indah. Tujuan dari topik kurangi sampah sekolah indah, tujuan proyeknya yaitu mengurangi sampah plastik, kemudian mendaur ulangnya menjadi barang yang bernilai atau estetik. Gaya hidup berkelanjutan itu apa sih anak-anak? Nah, di sini definisinya yaitu gaya hidup berkelanjutan adalah cara hidup yang berfokus pada penggunaan sumber daya secara efisien, penggunaan dampak negatif terhadap lingkungan dan pelestarian ekosistem. Ini melibatkan kebiasaan mengurangi jerat ekologi, mengurangi penggunaan plastik, menghemat energi dan mendaur ulang. Nah anak-anak, untuk mengenal lebih lanjut tentang jenis-jenis sampah, ini ibu ada videonya ya. Tolong disimak ya. Siap untuk menyimak? Siap. Yang kedua, sampah non-organik atau sampah anorganik adalah sampah yang dihasilkan dari bahan-bahan yang hayati, baik berupa produk sintetik atau buatan maupun hasil teknologi pengolahan bahan tambang. Sampah anorganik dibedakan menjadi sampah logam dan produk-produk olahannya, sampah plastik, sampah karet, sampah kaca dan keramik, dan sampah deterjen. Sebagian besar sampah anorganik tidak dapat diurai oleh alam atau mikroorganisme secara keseluruhan atau disebut unbiodegradable. Sementara sebagian lainnya hanya dapat diuraikan dalam waktu yang cukup lama. Sampah jenis ini pada tingkat rumah tangga, misalnya sampah botol plastik, sampah botol gelas, sampah tas plastik, dan sampah kaleng. Lalu, bagaimana sih cara mengelola sampah?
Pengelolaan sampah secara umum dapat dilakukan dengan 3M, yaitu upaya pengurangan pembuangan sampah melalui program menggunakan kembali atau reuse. Anak-anak, kita semua telah menyaksikan bersama-sama video tentang pengertian sampah, kemudian jenis-jenis sampah, dan dampak sampah bagi manusia. Ibu mau tes nih ya. Untuk sampah itu sendiri, apa sih sampah itu? Sampah adalah definisikan sebagai bagian dari sesuatu yang tidak dipakai, tidak disenangi, atau sesuatu yang harus dibuang. Ya, sampah itu adalah bagian yang harus dibuang. Kemudian sampah terbagi menjadi 3. 1. Organik. 2. Sampah Organik. 3. Beracun. Atau B3. Apa itu B3? Bahan berbahaya dan beracun. Kemudian dampak dari sampah itu sendiri untuk manusia apa aja? Yang pertama, dampak kesehatan. Contohnya apa? Iya, menyebabkan penyakit apa saja? Bisa itu diare, kemudian apa lagi? Demam berdarah. Karena sampah itu sumber dari kuman dan virus. Kemudian apa lagi dampaknya? Dampak buat lingkungan. Apa? Contohnya banjir, kemudian pencemaran tanah, apalagi pencemaran air. Betul. Anak-anak, sekarang kita akan melakukan observasi untuk mengidentifikasi masalah sampah plastik di lingkungan sekolah kita. Sebelumnya Ibu akan membagi ke dalam 4 kelompok ya. Untuk kelompok 1, ketua kelompoknya yaitu Almira. Kelompok 2, ketua kelompoknya Siti Fatimah. Kelompok 3, ketua kelompoknya Mulyana, dan kelompok 4, ketua kelompoknya Fikri. Nah, sekarang setiap kelompok sudah duduk bersama anggotanya masing-masing. Sekarang Ibu akan membagikan tugas untuk setiap kelompok ya. Ini ada LKPD-nya, dibaca sesama dulu. Nah, di sini ada tabel. Kemudian di sini ada pertanyaan diskusi. Diskusikan bersama kelompoknya masing-masing. Ada yang mau ditanyakan? Sudah paham ya untuk tugasnya ya? Sudah. Kalau sudah, sekarang anak-anak mulai mengamati area yang ditugaskan. Nah, anak-anak, tadi kalian semua sudah mengobservasi lingkungan di sekolah. Dari hasil observasi, kita dapat mengetahui sampah apa saja yang banyak ditemukan, kemudian solusinya apa? Solusinya yaitu yang pertama, membuang sampah tidak sembarang, tapi kemana? Ya, ke tempat sampah. Kemudian apa lagi? Menyediakan tempat sampah lebih banyak. Hasil dari observasinya dikumpulkan dulu ya ke kelompok. Dikumpulin lagi. Untuk selanjutnya kita akan melakukan wawancara ya. Untuk setiap kelompok akan mewawancarai guru yang ada di sekolah kita. Untuk gurunya, kalian boleh tentukan siapa saja yang akan diwawancarai. Paham?
banyak sampah plastik yang berasal dari makanan ringan dan minuman yang dikonsumsi oleh siswa pada saat jam istirahat. Meskipun sudah disediakan tempat sampah di depan kelas masing-masing, tetapi masih banyak siswa yang kurang sadar membuang sampah pada tempatnya. Apa saja yang sudah dilakukan sekolah untuk mengurangi kebersihan di area ini? Sekolah sudah menerapkan sistem piket kebersihan yang diadakan setiap hari di masing-masing kelas. Setiap anggota piket bertanggung jawab membersihkan kebersihannya di kelas, di lingkungannya, di lingkungan sekitarnya, dan di halaman sekolah. Apakah ibu pernah berpikir untuk melibatkan siswa dalam proyek membuang sampah plastik di sekitar kelas? Iya, di sekitar kelas banyak sekali sampah plastik yang bisa kita jadikan proyek daur ulang, dan kemudian kita olah menjadi barang-barang yang berguna atau jenis kerajinan tangan dari hasil kerja kelas anak-anak. Terima kasih atas ide-idenya, Bu. Ini sangat membantu. Ya, sama-sama. Ibu doakan semoga proyek kalian berhasil. Assalamualaikum, Bu. Kami dari kelompok 1 ingin menanyakan tentang kondisi sampah plastik di kantin sekolah. Apa saja jenis sampah plastik yang biasanya ditemukan di sini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di kantin banyak sampah plastik, contohnya seperti botol air mineral, sedotan plastik, dan bungkus makanan ringan. Apakah ada aturan khusus di kantin ini terkait penggunaan plastik? Iya, sebenarnya kami sudah menghimbau agar kantin mengurangi penggunaan plastik, terutama untuk pembungkus makanan yang biasa kalian jajan. Namun masih saja menggunakan plastik. Baik anak-anak, pada pertemuan kali ini kita akan melakukan aksi yaitu membuat kerajinan dari plastik ya, dari sampah plastik yang kemarin kita temui di sekitar sekolah. Gimana anak-anak, untuk bahan-bahannya sudah siap belum? Siap. Kalau sudah siap, ayo kita mulai sekarang. Baik anak-anak, setelah kita melakukan aksi daur ulang sampah plastik yang menjadi barang yang bernilai estetik atau bernilai guna seperti dibuat kerajinan tangan, sekarang dari masing-masing kelompok akan mempresentasikan di depan kelas. Anak-anak kalian siap? Siap. Biar pada semangat, kita tepuk P5 dulu. Tepuk P5. Proyek pembuatan profil belajar Pancasila. Tepuk tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil karya kelompok kami. Pada proyek kali ini kami membuat tempat pensil dan sedotan. Pertama kami mengambil sedotan bekas dari kantin. Kemudian kami mengujinya. Lalu kami memotong dan merangkai sedotan menjadi lingkaran, lalu menyusunnya dan menghiasnya dengan pita. Ya anak-anak, siapa yang mau bertanya dari presentasi kelompok 1? Sebenarnya, Bu, Ya baik, Fikri mau nanya apa? mengapa memilih plastik sedotan untuk kerajinan tersebut? Mengapa memilih plastik sedotan dari kerajinan tersebut? Karena saat observasi kami menemukan banyak sekali sampah sedotan. Lalu kami berinisiatif membuat tempat pensil dari sedotan. Cukup sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, anak-anak, setelah kita menyelesaikan proyek daur ulang ini, apa yang telah kalian pelajari? Ya, Pak. Kita jadi lebih sadar akan pentingnya sampah dan tidak membuang sampah sembarangan. Ya, jadi kita lebih sadar tentang pentingnya daur ulang sampah. Kemudian sadar apa lagi untuk tidak membuang sampah sembarangan. Membuang sampah sembarangan dapat berakibat apa? Ya, bencana, banjir, apalagi penyakit. Jadi dari proyek kita kali ini kita dapat mengetahui jenis-jenis sampah, dampak-dampaknya, kemudian cara mengolah sampah dan yang sudah kita lakukan bersama yaitu membuat proyek dari sampah bekas atau bekas sampah ya. Ini untuk proyek daur ulang sampah ini Ibu harapkan selain di sekolah juga dilakukan di rumah. Anak-anak siap? Siap. Gimana caranya? Pertama, sampah-sampahnya dikumpulkan. Kalau yang tidak terpakai dibuang. Kemudian yang terpakai untuk kerajinan diapain? Ya, dicuci bersih, barulah dibuat kerajinan. Baik anak-anak, kita cukupkan untuk pembelajaran kali ini dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama.